Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman saya akan mempresentasikan tentang metode dakwah. Putri Sukma Wulandari, 221031110. Dalam bahasa Arab, metode disebut thoriq atau thariqah yang berarti jalan atau cara. Kata-kata tersebut identik dengan kata al-uslub, sedangkan uslub secara istilah menurut Syekh Al-Juwari adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan dengan paradigma yang benar. Sedangkan secara istilah, usulub al-dakwah adalah makhluk yang terdiri dari unsur jasmani, akal, dan jiwa. Metode dakwah yang berpijak pada dua aktivitas, yaitu aktivitas bahasa lisan atau tulisan, bi ahsan al-qaul atau bil kitabah, dan aktivitas badan atau perbuatan bil ahsan al-amal. Metode dakwah adalah suatu cara jalan termasuk strategi pola yang ditempuh oleh seseorang dai dalam melaksanakan dakwah. Dalam tataran lebih teknis, aktivitas lisan dalam menyampaikan pesan dakwah dapat berupa metode ceramah atau muhadarah, diskusi atau muzakarah, debat atau mujadalah, dialog atau muhawarah, petuah, nasihat, wasiat, ta'lim, peringatan, dan lain-lain. Aktivitas tulisan berupa penyampaian pesan dakwah melalui berbagai media. Menurut Jamaluddin Kafe, metode klasik yang masih tetap up to date adalah: pertama, metode sembunyi-sembunyi pendekatan kepada sanak saudara. Kedua, metode bilisan, bil kalam, dan bil hal. Ketiga, metode bil hikmah, maujiyah hasanah, mujadalah bi alati hiya ahsan. Keempat, metode tafsir wal al-tanzir, amar ma'ruf nahi munkar, ta'awun ala al-biri wal taqwa, wala ta'awanu ala al-ismi wa al-udwan, nala aja al-khair, tawasau bil al-haq wa al-sabtadirah. Tahta Dili Arsika, 221030087. Prinsip-prinsip dakwah. Prinsip-prinsip metode dakwah menurut Al-Quran. Prinsip metode dakwah artinya ruh atau sifat yang menyemangati atau melandasi berbagai cara atau pendekatan dalam kegiatan dakwah. Untuk lebih jelas, diantaranya mengacu kepada petunjuk Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, terdiri dari 3 prinsip, yaitu al-hikmah, al-mau'izah hasanah, dan mujadalah bi allati hiya ahsan. Ayat tersebut terbunyi: ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wa al mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Inna rabbika huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Prinsip yang pertama yaitu bi al-hikmah. Kata al-hikmah mempunyai banyak pengertian. Dalam beberapa kamus, kata al-hikmah diartikan al-adl atau keadilan, al-hilm atau kesabaran dan ketabahan, al-nubuwah atau kenabian, al-ilm atau ilmu pengetahuan, Al-Quran, falsafah, kebijakan, pemikiran atau pendapat yang baik, al-haq atau kebenaran, meletakkan sesuatu pada tempatnya, kebenaran sesuatu, mengetahui sesuatu yang paling utama dengan ilmu yang paling utama. Prinsip-prinsip metode dakwah di al-hikam ditunjukkan terhadap mat'u yang kapasitas intelektual pemikirannya terkategorisasikan khawas, cendekiawan atau ilmuwan. Menurut Sayyid Qutb, dakwah dengan metode hikmah akan terwujud apabila memperhatikan 3 faktor. Pertama, keadaan dan situasi orang-orang yang didakwai. Yang kedua, kadar dan atau ukuran materi dakwah yang disampaikan agar mereka merasa tidak keberatan dengan beban materi tersebut. Yang ketiga, metode penyampaian materi dakwah dengan membuat variasi sedemikian rupa yang sesuai dengan kondisi pada saat itu. Prinsip yang kedua, al-mau'izah hasanah. Al-mau'izah hasanah menurut beberapa ahli bahasa dan pakar tafsir memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, pelajaran dan nasihat yang baik, berpaling dari perbuatan jelek melalui targhib dan targhib atau dorongan dan motivasi. Penjelasan, keterangan, gaya bahasa, peringatan, penuturan, contoh teladan, pengarahan, dan pencegahan dengan cara halus. Yang kedua, pelajaran, ketenangan, penuturan, peringatan, pengarahan, dan gaya bahasa yang
mengesankan atau menyentuh dan terpatri dalam naluri. Yang ketiga, simbol alamat tanda janji penuntun petunjuk dan dalil-dalil yang memuaskan melalui al-qaul al-farid atau ucapan lembut dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, kelembutan hati menyentuh jiwa dan memperbaiki peningkatan amal. Yang kelima, nasihat, bimbingan, dan arahan untuk kemaslahatan dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab, akrab, komunikatif, mudah dicerna dan terlaksana di hati sanubari mat'u. Yang keenam, suatu ungkapan dengan penuh kasih sayang yang terpatri dalam kalbu, penuh kelembutan sehingga terkesan dalam jiwa. Tidak melalui cara pelanggaran dan pencegahan, sikap mengajak, melecehkan, menyudutkan, dan menyalahkan. Meluluhkan hati yang keras, menjinakkan kalbu yang liar. Yang ketujuh, tutur kata yang lemah lembut, perlahan-lahan, bertahap, dan sikap kasih sayang dalam konteks dakwah dapat membuat seseorang merasa dihargai, rasa kemanusiaannya, dan mendapat respon positif dari mat'u. Prinsip yang ketiga yaitu al-mujadalah al-hasan. Al-mujadalah al-hasan merupakan upaya dakwah melalui bantahan, diskusi, atau berdebat dengan cara yang terbaik, sopan, santun, saling menghargai, dan tidak arogan. Dalam pandangan Muhammad Hussein Yusuf, cara dakwah ini diperuntukkan bagi manusia jenis ketiga. Prinsip metode ini ditunjukkan sebagai reaksi alternatif dalam menjawab tantangan respon negatif dari mat'u, khususnya bagi sasaran yang menolak, tidak peduli, atau bahkan melecehkan seruan. Walaupun dalam aplikasi metode ini ada watak dan suasana yang khas, yakni bersifat terbuka atau tertutup, terbuka atau transparan, konfrontatif, dan reaksioner. Juru dakwah harus tetap memegang teguh prinsip-prinsip umum dari watak dan karakteristik dakwah itu sendiri, yaitu yang pertama, menghargai kebebasan dan hak asasi tiap-tiap individu. Yang kedua, menghindari kesulitan dan kepicikan. Yang ketiga, bertahap, terprogram, dan sistematis. Wahidah Rif'atun Nisa 22103039. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah macam metode dakwah. Metode dakwah seharusnya dengan sangat hati-hati saat disampaikan. Jika salah satu metode dakwah atau dakwah yang dijalankan berjalan secara harmonis, maka langkah selanjutnya harus dilakukan. Namun jika strategi pertama tidak dapat sambutan, maka jangan terlalu dipaksakan kepada madu atau sasaran dakwah. Artinya, sasaran dakwah sangat kondisional. Metode dan strategi dakwah yang dilakukan berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Dan juga dakwah sebagai strategi dan negosiasi ini sangat erat dengan budaya setempat. Salah satu strategi yang dilancarkan oleh Rasulullah sebagai berikut. Dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah ingin menulis surat ke Raja Romawi, para sahabat berkata, sesungguhnya mereka, orang-orang Romawi, tidak akan menerima dan membaca surat kecuali surat yang berstempel. Anas berkata, maka Rasulullah membuat cincin dari perak, seolah-olah aku melihat putihnya perak tersebut di tangan Rasulullah. Stempel tersebut tertulis Muhammad Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun kekurangan materi, kami mohon yang maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.